RRI Pro 1 Ternate, kanal inspirasi. 101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal inspirasi. Pendengar, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Provinsi Maluku Utara, dengan topik kita pada hari ini mengatasi penyalahgunaan lem Aibon pada remaja, yang akan dipandu langsung oleh Haikal selaku Ketua Prima DMI. Silakan Haikal. RRI Pro 1 Ternate, kanal inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi menjelang siang hari ini para pendengar kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas ibadah yang sangat bermanfaat. Dan seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dabitan akan menyapa ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada program obrolan Jumat Mubarak. Dan hari ini tema yang kita diskusikan yaitu mengatasi penyalahgunaan lem Aibon pada remaja. Dan tentunya saya yakin para pendengar yang ada di rumah, di kendaraan maupun ada di mana saja, remaja masjid, BKM masjid, ibu-ibu majelis taklim, para pendengar setia obrolan Jumat Mubarak. Insyaallah sebentar kalau Anda ingin ikut tanya-tanya bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate, bisa di 0921 3125521 atau di 0821 144 64708. Dan para pendengar, narasumber yang saya hadirkan atau kami hadirkan sangat spesial. Yang pertama saya akan menyapa ayahanda kami. Beliau ini sudah tidak asing lagi karena sudah diundang berkali-kali di RRI, dan pasti para pendengar juga sangat antusias, sangat luar biasa ya kalau beliau hadir di sini karena sering pancing orang bilang. Jadi siapa lagi? Bapak Abdullah Sadek SIP MSI selaku Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate. Assalamualaikum ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ustaz, alhamdulillah sehat. Ya. Ini kayaknya nih tampak cahaya, bercahaya sekali. Amin. Bagaimana dengan program-program dari Kesbangpol, insyaallah? Insyaallah lancar. Memang kemarin kita orang lagi fokus ke penanganan COVID-19. Iya. Diarahkan begitu. Insyaallah saya kemarin ada sempat komunikasi dengan ayahanda ini. Insyaallah mungkin direspon kembali nanti terkait dengan keinginan saya untuk bisa mengumpulkan para dai-dai muda di Kota Ternate Maluku Utara ya. Yang kedua, Ibu Ardianti Adero Escape MSI, beliau selaku konselor adiksi ahli muda bidang rehabilitasi BNN Maluku Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu juga cahaya sekali pagi ini. Insyaallah Jumat berkah. Insyaallah berkah Jumat. Pulang sebentar mungkin berkah mengada apalagi memasak makanannya, makanan suami ya. Iya. Dan yang terakhir ini adik kita. Iya. Beliau ini sangat aktif. Ibu dan bapak dari beberapa organisasi diikuti juga oleh beliau. Mungkin ibu juga sudah kenal sama dia. Jadi Muhdad Al-Faris Bahmid ya. Assalamualaikum Muhdad. Waalaikumsalam. Sehat? Ustaz, alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini apa? Ya, aktivitas hari ini menghadiri ini tentunya juga sedang persiapan untuk ujian akhir semester. Insyaallah mudah-mudahan lancar ya. Amin. Kita doakan. Amin. Oke. Terkait dengan sekarang banyak sekali viral yang terjadi di masyarakat dan memang menjadi
pelajaran bagi kita generasi muda terkait dengan lem Aibon ini. Terus mungkin dari tema yang kita diskusikan pada pagi menjelang siang hari ini, mengatasi penyalahgunaan lem Aibon pada remaja, saya minta pengantar dari ketiga narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin siapa terlebih dahulu terkait dengan tema? Siapa? Silakan. Ini nanti bisa berikan kenyataan di lapangan juga bisa disampaikan sebentar. Mungkin berikan pencerahan juga kepada pemuda. Ibu dulu atau Pak? Ibu dulu. Oke, silakan. Ibu Ardianti Dero Escape MSI selaku konselor adikasi ahli muda bidang rehabilitasi BNN Maluku Utara. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi menjelang siang, saudara semua di Maluku Utara, di mana saja berada. Alhamdulillah masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa memberikan sedikit informasi tentang penyalahgunaan lem di Provinsi Maluku Utara. Nah, seperti saya akan memberikan informasi singkat mengenai lem Aibon sebelum kita berdiskusi bahwa lem Aibon ini tentunya sudah diketahui semua orang ya bahwa ada kegunaannya juga, ya salah satunya sebagai alat perekat ya kalau kita perekat dalam kegunaan tertentu. Nah, namun kenapa disebut disalahgunakan? Karena memang lem tersebut bukan digunakan untuk tubuh, ya lem itu bukan digunakan untuk tubuh, dan kemudian ya memang dilarang pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2010 memang melarang penyalahgunaan narkoba termasuk zat adiktif. Nah, kenapa dilarang? Tentunya menyalahgunakan lem ini tentunya merugikan ya, merugikan bagi selain diri kita, mungkin lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, bahkan bisa berdampak lebih dalam kerana hukum bila itu terjadi penyalahgunaan yang meningkat sampai meningkatnya ke zat-zat yang lain. Iya ya. Nah, dilarang karena kalau contoh merusak tubuh itu ya dari sisi kesehatan paru-paru, jantung dan merusak otak. Dan juga bahkan perubahan perilaku karena orang yang menggunakan lem ini gampang sekali emosi, berperilaku kasar, kemudian sering bingung, nafsu makannya menurun, dan masih banyak lagi. Nah, itu sehingga memang betul-betul dilarang dan saya rasa dalam agama juga dilarang ya, betul. Karena seperti yang saya bukan seorang ahli yang memang tekun untuk mengetahui, maksudnya, tapi saya sedikit membaca bahwa sesuatu yang merusak diri, membinasakan diri, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 195, yaitu memang dilarang sampai Allah menyebutkan bahwa itu jangan. Nah, jangan ini berarti memang betul-betul merusak karena membinasakan. Nah, dengan efek-efek yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Mungkin pengantarnya saya demikian dulu. Mungkin nanti kita berkembang dalam diskusi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya persilakan kepada Kepala Kesbangpol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama para pendengar setia ngobrol Jumat Mubarak yang dipandu Ustadz Haikal. Ini luar biasa. Alhamdulillah kita patut menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan Ustadz Haikal. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tetap mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema ini menarik sehingga saya kira para pendengar ini memang harus jadi perhatian
Jadi keprihatinan dari kita semua, sehingga ini tema pada hari ini luar biasa. Menurut saya oleh Ustadz Haikal diangkat karena ini masalah yang memang menonjol di tengah masyarakat. Iya, betul. Karena masalah ini beberapa hari lalu, atau tidak salah tanggal 29 November itu terakhir ditangkap, ya. Ada sebagian remaja, ada kurang lebih 14 orang, ya, 17 orang, tapi 3 orang lari melarikan diri. Tapi kita sudah pantau tuh bersama dengan rekan-rekan di BNN. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya ini bukan hanya yang terakhir itu, karena memang sudah dilakukan operasi-operasi, ya. Mereka lakukan menghirup lem airborne yang tadi yang disinggung sedikit oleh Ibu Arianti tadi, bahwa lem airborne itu disalahgunakan, dan memang lem airborne itu memang dia bisa merusak. Kalau kita lihat referensi-referensi, pasti kita tahu bahwa itu merusak otak, merusak macam-macam lah, jantung dan lain sebagainya, paru-paru dan seterusnya, dan menimbulkan halusinasi. Nah, ini digunakan kalau di Kota Ternate memang sudah menjadi ancaman. Jadi kan dia jadi ancaman terutama bagi remaja, dan ini sudah dilakukan penangkapan. Dan mereka lakukan bukan hanya kan terakhir di Benteng Oranye, ya, Benteng Oranye, tapi mereka sebenarnya sering melakukan di atas Masjid Al Munawar, di atas, di lantai di atas sekali, bukan lantai 2, di atasnya lagi, di atap, ya, di atap situ. Jadi waktu kalau kita mau grebek itu bisa-bisa mereka takut dan lari, buang diri atau balego. Iya, balego. Nah, baik kalau balego jatuh dalam air, kalau jatuh di batu-batu kan nanti risikonya begitu. Iya. Dan itu sudah dilakukan berkali-kali di situ. Ketika mereka di mereka pindah. Dan terakhir mereka punya tempat kumpul di Benteng Oranye karena mungkin mereka merasa aman di situ. Tapi tetap mereka dipantau. Nah, yang disesalkan adalah di situ anak-anak yang masih muda, yang remaja di bawah 21 tahun, ya, kita cek umurnya, dan ada beberapa anak sekolah, ya, dari salah satu SMK di sini, SMK negeri. Itu saya tidak sebutkan namanya, ya, SMK apa, tapi SMK negeri, salah satu SMK negeri terkenal di sini. Nah, itu kelas 3, kemudian ada beberapa anak-anak yang tidak sekolah yang waktu dirazia itu. Nah, intinya bahwa ini memang sudah jadi satu model, ya, yang dilakukan oleh para remaja di Ternate. Nah, itu berarti bahwa kita harus butuh kewaspadaan yang tinggi, baik bagi orang tua, guru, ya, dan semua kita. Jangan terlalu berharap kepada pemerintah atau kepada BNN, ya, para pemerintah daerah, yang Satpol PP yang lakukan razia. Tapi ini harus Nah, yang jadi persoalan adalah orang tua, guru, dan lain sebagainya, kita semua, ya, termasuk pemerintah, kita belum belum menjadi perhatian serius terhadap ancaman lem airborne ini, penggunaan lem airborne. Memang dalam peraturan perundangan mungkin, ya, Bu Anti, lem airborne belum dikategorikan, belum ditetapkan lah begitu, ya. Atau sudah ya, sudah ditetapkan. Kalau tahun lalu saya dengar belum. Iya, belum ditetapkan secara khusus memang belum, tetapi secara umum itu dia kan termasuk zat adiktif. Oh, zat adiktif. Dari dalam undang-undang itu memang sudah menegaskan zat adiktif lainnya kecuali rokok dan alkohol. Berarti di dalamnya termasuk lem airborne. Nah, jadi ini yang saya ingin ulangi kepada pendengar, bahwa ini belum menjadi perhatian serius. Padahal ketika disalahgunakan tadi yang Ibu Anti bilang, yang seharusnya lem ini kan digunakan untuk lem kayu, lem sebagai perekat, lem. Tapi karena baunya yang khas, baunya yang memang khas, enak lah begitu. Kemudian begitu karena ada campuran zat adiktif di dalam, dan itu kalau dicium kan kita enak gitu. Jadi fly, jadi terus dia merangsang otak, dan kemudian membayangkan hal-hal yang memang yang menyenangkan dan seterusnya. Nah, inilah yang saya tidak tahu mulanya dari mana anak-anak ini dia tahu. Saya tidak tahu, karena lem itu kalau dihirup dia habis. Jadi satu kaleng itu dikorek-korek, dihirup, habis dengan sendirinya, dia menguap dan habis lemnya itu. Itu jadi saya kira itu. Ya. Mungkin di koma dulu. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa? Abang Is. Bagaimana kabar Abang Is? Iya, alhamdulillah. Ini so lama termasuk nih, tong so rindu Abang Is. Ternyata baru 2 orang itu coba tanya nih. Menarik kayaknya. So tahan-tahan dulu. Iya. Silakan. Pak Haikal dan Bapak Ibu narasumber yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Saya lebih konkret sebetulnya. Iya. Yang pertama, kita ini kan salah tertib. Salah satu contohnya adalah anak-anak ini ketika tong sholat, kan rata-rata yang pemakai lem itu kan, saya itu dari Halmahera Tengah hafal orang anak-anak. Siap. Sambungi di posi-posi dan sebagainya. Nah, jadi saya ambil satu kesimpulan bahwa ternyata kalau kita sembahyang itu anak-anak itu kan masuk juga di saf-saf itu. Sementara mereka itu kan kadang tidak berwudu. Jadinya melemahkan orang dalam kekuatan beriman. Maka untuk upaya kuratifnya, untuk upaya preventif, saya sebetulnya cenderung kita benahi dulu kayak remaja masjid ya. Iya. Anak-anak yang di masjid itu, kita sorong mereka kalau sholat, sorong mereka di tempat saf yang lain. Sehingga ini menjadi sesuatu yang baik. Dan ini dari Pak Haikal, saya kan dari masjid kalian. Iya, betul. Maka kita di situ dulu, kita preventif di situ. Iya, cuma kita harus eksekusi kuratifnya. Maka apapun yang kita sudah tahu dari undang-undang dan sebagainya, kita mencegah. Jangankan undang-undang ini tingkat masjid juga dong, bapak di sini kan siaran. Iya. Masjid ini rumah Allah, tapi anak-anak ini kan, padahal mereka itu kan rajin sholat, itulah karena sholatnya tidak tertib. Iya. Sementara sholat itu tertib. Jadi kita benahi dulu di situ, baru kita keluar. Jadi sementara itu Pak Haikal. Siap. Terima kasih Ibu narasumber. Iya. Terima kasih Abang Is di Aki Hudah. Ini beliau juga bagus. Artinya beliau memberikan pencerahan, tapi mari generasi muda awali perbaikan diri di masjid dulu. Insya Allah. Aduh, ada masuk lagi, ada yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz Haikal narasumber. Ya, ini Pak di Tidore ya. Ya, Tunan Tidore ini. Silakan Bung. Bung Din. Ya, silakan Bung Din. Ya, Bung Din. Pak narasumber dan Ustadz Haikal. Siap. Jadi kita jangan, kalau kita razia, jangan cuma di jalan-jalan lurus, kita harus razia di lorong-lorong juga. Mungkin mereka sudah simpan di situ. Jadi kalau mereka ingin mengisar begitu terus, akan terpengaruh generasi-generasi muda yang akan datang. Betul. Begitulah informasi saya, saran saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda para pendengar yang sudah mengikuti jalannya obrolan tadi, jadi kalau Anda ingin ikut tanya-tanya bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate, bisa di 092131255521 atau di 082114464708. Mungkin dilanjutkan kembali tadi atau langsung dijawab saja? Atau dipersilakan kepada ada yang mungkin. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit berhubungan dengan yang penelpon pertama tuh. Iya. Jadi kan remaja kan masa transisi antara kanak-kanak ke dewasa. Tentunya psikologisnya masih belum terlalu stabil, masih begitu labil. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi remaja. Salah satunya itu lingkungan tempat dia bergaul begitu. Jadi kita harus sebagai remaja tuh punya kesadaran diri di mana kita bergaul. Kalau kita bergaul di lingkungan yang negatif, itu contohnya bisa seperti penyalahgunaan lem Aibon. Tetapi jika kita bergaul di lingkungan yang positif, support, itu bisa jadi kita mengeksplor minat dan bakat kita. Apalagi yang tadi penelpon pertama bilang tentang remaja masjid, apalagi kalau kita bergabung di situ, banyak hal yang bisa kita eksplor. Tapi tentunya kita harus kembalikan kepada yang utama dan pertama tuh di lingkungan keluarga. Karena sebelum kita keluar itu ada bapak maupun ibu yang sebagai filter kita di mana kita bergaul. Jadi peran keluarga dalam masalah tersebut saya kira itu sangat utama selain peran pemerintah dan juga guru-guru di sekolah. Begitu.
Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari mungkin, Ibu. Tadi Adik Dat ya sudah memberikan sedikit gambaran bahwa memang pengaruh penggunaan. Tahan dulu. Oh iya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Pak Harun Akeuda. Oh, Pak Harun Akeuda. Ini penelpon Pak Harun nih, Pak Harun nih. Bagaimana kabar Pak Harun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah Pak Harun. Ya, amin. Silakan Pak Harun mau bertanya, silakan. Jadi begini, saya kebetulan sering keliling kota ya, tinggal dari kota ke kota. Saya kaget juga lihat situasi kota Ternate, anak-anaknya kebanyakan terlalu banyak waktu nganggur mereka. Iya, betul. Ya, kalau saya lihat saya pernah tinggal di 5 kota di Papua, terus di Kalimantan Barat 3 kota. Itu anak-anak itu punya kesibukan padat sekali. Ya, jadi mereka pulang sekolah jam 2, jam 3, terus sorenya langsung les. Ada yang les dengan segala macam mata pelajaran, ada olahraga basket, ngaji dan lain-lain. Nah, saya lihat di Ternate ini kan jarang ada yang begitu ya. Ya, jadi dengan begitu mereka punya waktu banyak untuk main lem. Dan lem ini bukan hanya di Ternate, di Papua cukup seru juga. Tapi pemerintah daerah setempat punya langkah depan untuk mengalihkan mereka untuk kegiatan. Mereka bikin lomba-lomba olahraga, segala macam antar kampung, antar sekolah. Jadi akhirnya anak-anak macam tidak punya waktu banyak untuk mundar-mandir. Bapak lihat di Akeuda ini banyak anak-anak sekolah mundar-mandir di jam-jam belajar. Ya. Jadi macam lalu lintas kota Ternate ini penuh dengan orang-orang mundar-mandir tanpa tujuan, saya lihat. Iya, betul. Ya, jadi itu yang bikin padat. Itu yang bikin padat lalu lintas di sini. Ya, sore-sore itu semua bawa anak keliling kota ini dengan anak-anak. Nah, ini hal-hal semacam ini yang perlu diisi dengan kesibukan. Betul. Terus juga saya lihat remaja masjid di sini tidak aktif. Masjid di Papua itu daerah mayoritas, daerah kita minoritas Muslim ya. Tetapi masjid itu tiap sore ada kegiatan. Iya. Anak-anak malam mengaji lah, kursus lah segala macam ya. Di sini sepi-sepi aja saya lihat di beberapa masjid yang saya sempat tinggal ya. Mungkin kira-kira itu aja mungkin dengan narasumber ini memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Mereka punya masa depan juga. Oke Pak, terima kasih Pak Harun di Akeuda ya, Insya Allah. Ya. Jadi Pak Harun, saya ini Insya Allah sementara kemarin karena pandemi jadi tidak sempat jalankan safari. Insya Allah ini setelah ini sudah normal kembali, mungkin saya akan juga berkunjung di Akeuda di safari maghrib mengaji mungkin ya. Jadi ini sementara masih safari Jumat. Setelah ini nanti saya keliling masjid lagi untuk bisa silaturahmi dengan pemuda-pemuda yang ada di kelurahan-kelurahan atau di masjid-masjid yang ada di Kota Ternate terutama terlebih dahulu. Mungkin tadi dijawab oleh lanjut dari Ibu Arianti, silakan. Saya tadi sudah seperti yang dikatakan oleh Adik Dat ya, bahwa memang pengaruh penggunaan narkoba atau lem itu memang ya tadi sudah dikatakan itu harus dibentengi dari keluarga. Di sini ada 3 faktor ya sebenarnya, ada 3 faktor pemicu anak atau orang menggunakan lem atau menggunakan narkoba atau zat-zat yang lain ya. Pertama tadi sudah disinggung sisi lingkungan, ya betul, sisi lingkungan. Sisi lingkungan ini di mana seorang anak jika yang mempunyai pertama sisi lingkungan, kemudian diri orang itu sendiri, diri orang itu sendiri mungkin dia dengan berkepribadian introvert, pendiam atau ingin mencari jati diri atau dalam keluarga yang mungkin boleh dibilang tidak harmonis, itu dari diri dia sehingga dia kembali ke lingkungan. Nah, di mana didapatkan lingkungan itu, ya mungkin teman dalam lingkungan itu dia merasa nyaman dengan lingkungan tersebut sehingga lebih baik saya kumpul dengan mereka lah. Di sini mereka bisa menerima saya, di sini mereka bisa menganggap saya ini ada. Di situ kebanyakan terjadi orang menyalahgunakan zat, apalagi lem. Seperti contoh ya, saya punya kasus yang kemarin ditangkap itu, kemudian kebetulan kita ya dari bidang rehabilitasi juga menangani tentang penangkapan lem yang terjadi pada tanggal 29 November kemarin yang sudah dibilang oleh Pak Haji bahwa
ada 14 betul yang diantar di BNN, kemudian di situ kami melakukan screening, di mana screening itu kita mengetahui tingkat masalah yang mereka dapatkan. Di sini dalam masalah itu ada satu masalah yang memang benar-benar unik, yaitu didapat di anak sekolah yang tadi sudah dibilang salah satu sekolah yang ternama ya, mungkin kita tidak bisa menyebutkan di sini, kelas 3. Itu dia mengatakan bahwa dalam lingkungan sekolah sendiri saya tidak diterima, saya sering dibully. Seperti itu, saya sering dibully, saya tidak diterima oleh kalangan teman-teman sekolah saya yang ada di sekolah itu, karena mungkin dia ada sedikit istilahnya dari secara fisik matanya sering juling ya, mungkin seperti itu ya. Jadi anak-anak tidak mau secara langsung berteman dengan dia, makanya dia mencari orang yang bisa menerima dia. Itu dia mencari lingkungan itu, makanya dia ke Benteng Oranye, dan di dalam Benteng Oranye itu mereka menerima dia apa adanya, dia nyaman di situ. Itu yang lalu baku aja. Iya, makanya hal-hal lingkungan itu yang membuat dia pakai, dan kemudian dari diri dia sendiri itu yang nyata ya kami dapatkan setelah kami screening, bahwa dia itu sering dibully di sekolah itu, dia tidak diterima. Makanya kami bersama teman-teman yang menangani ini akan berusaha ke sekolah tersebut untuk menjelaskan bahwa kalau anak-anak seperti ini, anak-anak pemakai seperti ini, janganlah dikucilkan, harus dirangkul. Apalagi Bapak Ibu guru tahu bahwa mereka itu memakai, jangan diusir dari sekolah. Kalau mereka diusir, apa jadinya? Mereka nantinya meningkat, malah penyalahgunaannya meningkat. Jadi melalui kan di sekolah, tiap sekolah kan ada guru bimbingan konseling ya. Nah, di situ mereka harus sering-sering dibimbing, dan bukan pada anak-anak penyalahgunaan zat saja, tetapi harus diberikan penyuluhan, diberikan bimbingan kepada anak-anak yang lain bahwa kita ini manusia sama, tidak ada yang menerima bisa menolak ciptaan. Kalau memang dia ditakdirkan begitu, ya kita harus menerima contoh ini, yang sehingga dia lari ke teman-teman yang pemakai lem yang bisa menerima dia apa adanya. Kemudian faktor ketersediaan lem tersebut, karena lem tersebut ini kan mudah didapat ya, karena dengan harga terjangkau di toko-toko, mungkin bangunan juga dapat. Mungkin saya himbau juga. Bukan mahal Bu ya. Iya, kalau sabu, ganja dan zat lain kan mahal. Sementara mereka mendapatkan dengan murah dan sudah mendapatkan efek fly yang seperti sudah disebutkan Pak Haji, mendapatkan kesenangan dengan harga murah. Mereka pikir kenapa tidak gitu kan? Nah, jadi mereka lebih memilih lem. Nah, ini saya himbau juga kepada para penjual lem atau penjual alat-alat tukang dan sebagainya, jika ada pembeli dalam kategori anak-anak di bawah umur gitu, harus ditanyakan ini kegunaan untuk apa. Jangan asal barangnya habis, laku, terus ya sudah, tidak itu. Tapi kalau dia sering membeli secara berulang-ulang, itu perlu dicatat namanya itu, dan dia harus dilaporkan ke kes Bangpol atau ke Satpol PP atau ke BNN terkait dengan itu. Tadi Bu, maksudnya ini menjadi keresahan juga terutama di bangku sekolah yang memang kalau dilihat pembelajaran keagamaannya juga kurang. Mungkin di sini juga yang menjadi tanda tanya besar. Kemudian yang kedua yang tadi juga Ibu bilang bahwa di toko-toko ini berjual bebas. Mungkin dari hal yang Ibu sampaikan tadi, mungkin harus ada surat atau apa begitu yang mungkin mereka ketika beli memang betul-betul digunakan untuk lem kayu atau apa begitu. Tapi ini sekarang yang terjadi kan tidak seperti itu. Mungkin bagaimana Ibu? Ya mungkin ya Pak Haji yang dari pemerintah. Kalau saya hanya menghimbau harus dicatat kalau memang dia sudah membeli berulang-ulang, apalagi kategori anak ya di bawah umur. Kalau dia sudah belanja berulang-ulang lem, itu patut ditanyakan seperti itu. Ya harus diambil identitasnya.
kenapa digunakan itu. Kalau dibeli. Kalau mungkin dari Pak Haji Abdullah Sadiq ini bisa menerangkan dari segi aspek mungkin apa ya? Itu tadi ancaman kemudian agama juga disinkronkan sedikit Pak Kiai. Ya. Jadi begini, saya kira apa yang disampaikan Ibu Anti tadi benar ya. Dan ada beberapa saran juga dari Pak Harun ya. Iya. Di Aceh Huda, Bung Din di Tidore ya, di razia di lorong-lorong itu kita sudah lakukan. Ini kita sudah lakukan karena memang untuk penggunaan lem ibon di kalangan remaja itu sudah menjadi target kita ya. Target kita punya aparat Satpol PP dan di Kesbangpol juga kita monitor. Nanti kita koordinasi juga dengan instansi terkait. Yang paling penting adalah kalau memang ini sudah menjadi sudah ada aturan regulasinya bahwa itu adalah bisa ditindak secara hukum. Nah, saya kira kita bisa lakukan lebih jauh. Makanya kemarin waktu aparat kita menangkap mereka, kita serahkan ke BNN, karena memang BNN adalah institusi yang paling tahu persis apa ini menggunakan lem ibon ini kategorinya bagaimana. Dia mengandung apa tuh, lituin atau mengandung LSD, dia mengandung LSD ya, semacam itu. Kita tidak punya kita punya kompetensi untuk itu, tapi kita menganggap, tapi sampai hari ini pemerintah daerah atau dalam ini Satpol PP karena tugas kita di bidang ketentraman dan ketertiban, kita amankan orang-orang ini karena memang secara ini ketika penggunaan lem ini dihirup itu menimbulkan halusinasi dan lain sebagainya. Artinya tadi atau dengan kata lain penyalahgunaan, disalahgunakan dari yang sepatutnya lem itu digunakan untuk mengelem hal-hal yang ini, tapi digunakan untuk menghirup dan ternyata menimbulkan halusinasi. Nah itu sehingga kita kasih ke BNN. Nanti BNN melakukan konselingnya atau dan sebagainya, itu yang ini. Ada penanya yang masuk. Gitu. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Dari Mangga 2. Pak Yasin di Mangga 2. Silakan Pak Yasin. Ya, assalamualaikum Pak Haikal dan Pak. Waalaikumsalam. Pak Abdullah, terus Ibu Andi. Ya, saya sepakat sekali itu kan, jangan cuma tongkat salah itu remaja masjid yang lorong-lorong yang tapi satunya yang pembinaan orang tua pertama. Iya. Nah, sebab 5 tahun lalu di sekolah SMP 4 itu kan banyak begitu. Kita tangkap di sana, tangkap di sini, hukum di kelas, tidak boleh bawa pulang, panggil orang tua dulu. Nah, supaya sama-sama. Tapi kalau diusir tidak ikut jam mata pelajaran, berarti itu lebih soe. Iya. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi kurang lebih 5 tahun lalu itu kan kita punya SMP 4 itu kan banyak. Dan sekarang sudah hilang lah begitu. Karena harus kerjasama dengan orang tua. Iya. Oh iya. So, pemilihan orang tua itu lebih utama. Jangan coba pulang ke sana, orang tua tidak ada, orang tua sibuk di sana, sibuk di sini. Nah, ini yang jadi masalah. Di situ banyak ada yang orang tuanya sudah benro, terus anaknya atau dia mau bikin pemenang. Nah, kita cek ke bawah, ada yang hidup mama tiri. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak masalah yang di rumah tangga itu. Ya akhirnya kan anak jadi broken begitu. Sehingga jangan tongkat salah di remaja miskin segala hal. Pembinaan utama itu di keluarga. Baru datang di sekolah. Itu yang jadi masalah. Sebab kita cek yang kemarin-kemarin itu kan terjadi seperti itu. Jadi harus ibu tadi bilang jangan langsung kasih pulang, jangan tahan supaya panggil orang tua, undang orang tua sama-sama supaya tahun duduk sama-sama atau selesaikan. Kali begitu sementara untuk saran saya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjut ditanggapi tadi. Silakan. Lanjut sedikit. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Yasin yang terakhir itu bukan bertentangan dengan pendapatnya Pak Harun. Betul. Jadi Pak Harun itu memang saran yang betul, maksudnya tidak menyalahkan remaja masjid. Memang ini adalah tanggung jawab kita semua. Tadi dari awal pembicaraan tadi saya bilang ini pekerjaan kita semua. Jadi perhatian kita semua gitu. Nah, jadi kalau Pak Harun tadi bilang anak-anak di sini memang kelihatan banyak nganggur gitu, no? Banyak dulu pinggir jalan. Memang tabiat begitu. Saya dulu kuliah di Jogja, kalau saya berjalan di jalan, begitu saya lihat ada anak muda yang duduk sih, kalau saya tegur, ngana dari Ternate, itu langsung kok dari Ternate? Iya, karena memang orang yang duduk pinggir jalan di Jogja itu hanya orang Ternate. Orang Jogja yang duduk pinggir jalan itu cuma hanya
tukang ojek dengan apa-apa kayak begitu. Jadi ini jadi budaya, ini menyangkut budaya. Jadi yang Pak Harun bilang kotoran di Papua sana tara begitu banyak aktif. Saya kira ini jadi contoh yang baik. Kemudian Pak Yasin juga kita orang setuju sekali bahwa memang ini peranan orang tua yang paling sangat penting karena dia yang paling tahu di situ. Tapi saya kira dari Ibu Anti konselingnya kemarin, pasti udah tahu tuh anak-anak yang ditangkap itu latar belakangnya apa, itu pasti ada catatan. Sudah, punya? Kami punya catatan 14 orang anak. Itu kemudian sebelum mereka pulang, orang tuanya semua kami panggil. Semua kami panggil dan membicarakan masalah mereka. Dan nanti kami juga ada rencana rencana tindak lanjut ke orang tua juga. Seperti itu Pak. Akan dipantau lagi. Pak Yasin. Gitu. Tetap kami pantau dan orang tua pun ikut konseling juga. Jadi konseling itu bukan hanya di anak saja, tapi ada konseling keluarga namanya. Jadi dalam terapi kami juga ada terapi konseling keluarga. Seperti itu. Kalau di BNN sana ada tempat khusus terus yang ditahan ini beberapa hari biasanya kalau yang terjaring kasus yang tadi itu yang lain. Oh beda ya. Ada kalau untuk pelaksanaan rehabilitasi itu beda. Ada dua sebenarnya. Ada yang namanya voluntary dan ada namanya compulsory. Nah kalau yang compulsory itu berbau hukum, itu yang baru ditahan. Tapi kalau seperti kasus-kasus voluntary yang seperti lem, aibon atau wajib lapor, mereka yang melaporkan diri itu tidak ditahan. Mereka hanya datang, kemudian kita screening, kita melakukan pemeriksaan awal. Setelah kita mengetahui identifikasi permasalahannya, baru kita lanjutkan lagi dengan asesmen. Asesmen itu ya kita mengetahui diagnosa parahnya tidaknya seorang penyalahguna, kemudian kita melakukan satu rencana terapi. Kalau dalam rencana terapi kita itu pasti prioritas masalah yang kita angkat. Kalau memang dia itu penggunaan lem seperti tadi yang Pak Yasin bilang, itu harus orang tua yang kita utamakan untuk bersama-sama dia, untuk kita duduk bersama melakukan konseling tersebut. Jadi ada prioritas kita dalam rencana terapi, spesifik kita di mana, dan itu harus terukur. Seperti itu. Makanya kita berikan ke BNN karena mereka punya metode yang sudah jelas. Seperti protapnya itu. Sudah. Gitu. Jadi kita pasti tahu dari screening itu mereka punya masalah atau tidak. Ya, nanti kita bisa pilih. Oh ini tingkat ringan, ini tingkat sedang, oh ini tingkat berat. Nah itu penanganannya pun berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin ada dari sisi kerohanian begitu, pembinaan agama itu ada. Kita dari sisi kerohanian juga ada. Itu kita bisa melakukan dalam family support atau kita melakukan diskusi bersama-sama. Kemudian terkait yang remaja masjid itu sebenarnya penanganan penyalahguna narkoba ini seperti dikatakan Pak Haji Sadik tadi memang bukan dari sisi orang tua saja, dari semua unsur. Betul. Ya contoh juga dalam lingkungan remaja masjid juga. Nah di sini saya mengambil salah satu remaja masjid kebetulan di kelurahan saya, di kelurahan Kampung Pisang Kampung Pisang. Iya. Dulu kan kita kenal Kampung Pisang itu pasti orang tahu ya Pak Haji anak-anaknya seperti apa. Tapi sudah maju sekali di remaja masjid kita sana. Kita menyediakan wifi, jadi anak-anak itu berkumpul di situ, berdiskusi, kemudian ada perpustakaan agama, fasilitasi, kemudian para imam modimnya itu menyediakan waktu, jadi setelah maghrib menjelang Isya atau setelah Isya itu mengajarkan ngaji pada anak-anak remaja, dan bukan pada anak-anak kecil saja, bahkan sudah umur 20, 30 itu alhamdulillah itu jalan sampai sekarang. Pak Harun tadi sarankan begitu. Itu anak-anak ini dompe waktu terpakai dengan begitu. Cuma karena di Ternate itu heran kok anak-anak remaja nih bakal lelerang ke sana kemari. Jadi di Masjid Kampung Pisang itu ada wifi juga untuk anak-anak. Jadi bisa
sekali. Setelah ini kita ke sana. Perpustakaannya juga ada, jadi bisa coba jalan lagi seperti itu. Anak-anak ngaji juga di Kampung Pisang. Bagus. Jadi nanti masjid-masjid yang kurang apa nanti mungkin Ustadz Haikal yang intervensi bahwa ini remasnya teraktif harus kasih. Jadi itulah mereka akhirnya kerohaniannya di situ, malu, baru bisa jadi jalan mereka, di situ. Untuk panggil satu-satunya mereka berkumpul dan jadilah ini anak-anak sekarang saya lihat di Kampung Pisang seperti itu. Memang anak-anak remaja memang perlu didorong, Didorong karena pembangunan akhlak, karakter, watak itu memang harus dan dia harus memang diajarkan tentang ajaran-ajaran agama yang memang harus diperkuat, dipertebal. Anak-anak yang tadi yang terlibat dengan itu, saya kira dia secara pendidikan keagamaan pun saya kira sangat rendah. Betul. Walaupun ada faktor lain yang tadi Ibu Anti sampaikan, faktor lingkungan yang memang mempengaruhi dia tidak percaya diri dan lain sebagainya. Saya kira itu bagian dari. Tapi kalau dia dengan diberikan bimbingan kerohanian yang baik, terutama dari orang tua, ini yang jadi masalahnya orang tua yang sekarang. Sibuk ya. Terlalu sibuk. Jadi anak-anak pergi sampai jam 1 malam, sampai jam 24.00 itu tidak ditelepon, tidak dikontrol. Sekarang begitu. Bukan anehnya orang tua sekarang bukan begini. anak. Iya betul, orang tua sekarang. Orang tua sekarang itu dia tidak menanya, tapi kalau begitu ayam terpulang atau kambing terpulang, dia mengamuk satu rumah. Ini apa ayam? Tapi begitu anaknya pi baronda sampai tengah, apalagi anak yang perempuan. Iya. Saya anak perempuan itu tidak bisa keluar malam kalau bisa. Paling tinggi jam 9 dan itu kalau dia keluar pun keperluan yang bagaimana. Anak-anak apalagi yang remaja, kan begitu. Begitu. Dia harus dikontrol, dipantau. Nah, sekarang kebiasaan orang tua kita, orang tua modern, orang tua milenial katakan gitu. Itu tidak mengontrol seperti itu, Ustaz. Nah, saya kira itu saya pernah lihat, kan banyak sekali itu anak-anak remaja malam hari. Yang jadi pertanyaan kan kita jadi bertanya, loh kok anak seumur ini malam-malam begini ada masih siapa pianan dia? Kan begitu. Kan begitu. Nah, itu yang sebenarnya rawan terlibat dengan hal begini. Terlibat dengan narkoba, minuman keras. Dan seperti ini, itu kalau remaja yang tidak terkontrol. Karena tadi yang adik Faris bilang itu dari keluarga itu, jadi mentalitasnya, dengan itu masih sangat lemah. Saya kira itu, Ustaz Haikal. Luar biasa. Saya tambahkan juga untuk sekolah-sekolah Mungkin sekarang untuk kurikulum P4GN itu mungkin mereka belum ada satu yang aktif maksudnya belum menjalankan secara aktif, tapi diharapkan bahwa setiap guru-guru itu di dalam mata pelajarannya itu, walaupun kurikulumnya itu belum jalan, tapi dalam setiap mata pelajaran itu harus selalu memberikan materi-materi tentang narkoba dan permasalahan-permasalahannya. Contohnya dalam pelajaran agama. Terus pelajaran penjas, olahraga, pelajaran IPA dan sebagainya. Menarik, ada penelpon. Jadi jangan tunggu sampai ada kurikulum yang pasti seperti itu. Iya, ada penelpon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Ya, dengan Pak Ismet di Jailolo. Oh, Pak Ismet di Jailolo. Silakan Pak Ismet nih. Jauh lagi Jailolo nih, Pak Ismet. Dengarkan terus Jumat Mubarak ya. Iya, alhamdulillah. Ini kalau saya mau lihat ini anak-anak, ini semua ini dikontrol oleh orang tua. Orang tua harus kontrol. Betul. Ya, kalau anak ini pergi kemana harus kita kontrol. Ada kalanya itu dong isap itu lem apa itu yang bisa. Karena rata-rata anak-anak ini agamanya masih kurang. Ya dong harus mesti diajar itu doa-doa salat, ngaji. Betul. Itu penting itu. Itu dasar. Karena rata-rata anak-anak yang saya mau lihat itu di anak-anak sekolah yang baru itu salat juga nggak tahu dia punya doa-doanya. Jadi ini harus kerjasama antara orang tua dan guru agama. Jadi guru agama itu harus dites mereka itu. Kalau mereka tidak memahami harus diajar. Karena kalau kita kurang, kalau sudah mereka itu kalau sudah ngaji, biar nakal lagi. Tapi kalau mereka serius mau ngaji, mau salat apa itu bisa
mereka bisa sadar gitu. Ya, makasih. Terima kasih Pak Ismet Jailolo. Oke. Mungkin Jadi para pendengar yang Anda ingin ikut tanya-tanya bersama kami di Studio Pro 1 RR Ternate terkait tema mengatasi penyalahgunaan lem iPhone pada remaja, bisa di 0921 3125 atau di 08 21144 64708. Sekali lagi, mengatasi penyalahgunaan lem iPhone pada remaja. Yang hadir pada saat ini menjadi narasumber yaitu yang pertama Bapak Abdullah Sadek SIP MSI selaku Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate. Yang kedua Ibu Ardianti Adero Escape MSI selaku Konselor Adiksi Ahli Muda Bidang Rehabilitasi BNN Maluku Utara. Dan terakhir Muhdad Alfaris Bahmid selaku Pemuda Ternate. Saya persilahkan kepada Adik Muhdad dulu terkait tadi apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Ardianti dan Bapak Haji Abdullah Sadek terkait dengan apa masalah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Ibu apa-apa saja. Mungkin dari ini ada selaku pemuda apa yang harus Muhdad lakukan supaya berikan pencerahan kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Maluku Utara nih. Ya, jadi yang saya tangkap dari narasumber dua yang sangat luar biasa ini, masalah penyalahgunaan lem iPhone ini bukan kesalahan satu pihak atau bagaimanapun. Ini adalah kerjasama semua orang, mulai dari lingkungan terkecil sampai pihak pemerintah begitu. Jadi kita perlu kerjasama untuk menangani hal ini. Apalagi yang terakhir tuh tentang kontrol orang tua, memang sangat penting, tapi orang tua menjadi kontrol tapi tidak terlalu. Orang tua menurut saya harus menjadi teman begitu, supaya anak yang dikontrol ini juga bisa terbuka kepada orang tua. Karena kalau anak terlalu dikekang, dia tertutup, sifatnya tertutup, dia mungkin lebih nyaman keluar lingkungan. Masalah baru lagi. Dia harus, orang tua harus memposisikan diri untuk bisa akrab dengan anak, terbuka supaya anaknya tuh lebih nyaman di dalam rumah. Betul. Terkait dengan Muhdad ini kan anaknya sibuk juga, banyak kegiatan. Nah, bagaimana Muhdad bisa meyakinkan orang tua di rumah bahwa yang Muhdad nih pulang pergi jam gini, bulan jam begini. Sedangkan yang lain juga yang terkait kasus yang isap lem ini juga melakukan hal yang sama, pergi jam berapa, pulang juga jam berapa. Itu bagaimana? Ya, tentunya saya pertama sebelum mengikuti kegiatan ataupun aktivitas, saya sudah kenalkan lebih dahulu aktivitas apa yang akan saya ikuti. Jadi orang tua juga sudah tahu apa yang saya ikuti dan juga harus lebih terbuka begitu ke orang tua. Agenda jelas. Iya, jelas. Jadi orang tua sudah tahu pulang jam berapa ini. Dan sebagai remaja juga anak juga harus jaga kepercayaan orang tua sih. Iya, betul. Ya, itu. Mungkin bisa ditanggapi siapa? Bagus. Kalau kami silakan Ibu. Kalau saya selaku orang tua selaku ibu, betul itu. Karena itu yang saya terapkan di anak-anak saya. Mereka punya aktivitas apa itu saya tahu, harus saya tahu pulang jam berapa, mulai jam berapa, apa yang mereka buat. Itu harus pulang diceritakan. Ceritakan kepada saya. Bahkan saya sampai bukan mengintervensi teman-teman mereka pun saya harus tahu. Mereka harus memperkenalkan teman-teman itu di rumah, bawa di rumah, dan nomor-nomor HP teman-teman pun saya punya semua. Luar biasa orang tua. Sampai orang tua pun saya kenal, bertamu ke rumah, dan guru pun betul-betul dikte ini. Dan itu guru-guru di sekolah pun, wali kelas pun, nomor HP-nya pun saya pegang semua, seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau orang tua semua begini kan, atau aman ini. Seperti itu, dan saya selalu memprioritaskan pendidikan pada anak seperti itu. Bagus. Dan anak itu saya buat sebagai teman. Kadang-kadang saya joget dengan mereka, karena itu bentuk ketahanan keluarga juga ketahanan keluarga, di mana kalau kita
bukan berarti kita hanya joget dengan mereka asal joget, tapi di situ kita menimbulkan suatu rasa nyaman, rasa nyaman mereka terhadap kita bahwa oh ini mama kita nih, kita bisa anggap sebagai teman. Dikala mereka punya masalah, ini ya tempat curhat yang aman gitu. Jadi kalau TikTok pun saya sering TikTok dengan anak-anak saya seperti itu. Jadi ini mungkin bisa diikuti oleh para orang tua yang mendengarkan. Jadi memang psikologis anak sekarang dengan orang tua berbeda dengan kita orang dulu-dulu. Saya kan sekarang usia sudah 57 tahun. Kalau orang dulu-dulu tuh anak-anak dulu kalau kita orang tua ada di situ, kita ntar bisa lewat di situ. Betul. Apalagi mau baca cerita begini. Tapi kalau sekarang saya anak-anak kalau panggil saya kan bos, tidak panggil papa. Ini ada perubahan ini. Jadi terpaksa saya juga maklumi, karena kalau ikut orang tua dulu pola, dong lari nih anak-anak. Iya betul. Saya anak kan 2 laki-laki. Satu menikah, satu dia belum, tapi kebetulan dia tugas di kepolisian. Yang bungsu belum. Itu kalau panggil saya bos, saya kan panggil bos. Itu. Tapi kita orang sebagai orang tua tuh memaklumi, karena tadi yang Ibu Anti bilang itu di situ artinya sebenarnya yang kita pertimbangkan adalah unsur kedekatan kita dengan anak, komunikasi kita baik dengan anak, itu saja yang paling penting. Memang itu bukan berarti tidak beretika. Harusnya kan dia panggil papa, mama, tapi dengan pergaulan ini itu panggil bos, panggil CB, itu CB bagaimana? Kan begitu. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi dia menganggap orang tua itu sebagai sahabat, kawan. Jadi panggilnya bos, begitu. Kira-kira begitu. Kalau kita sebagai orang tua, kita harus tanggap itu secara positif dulu. Jangan bisa salah orang tua. Anak tersopan. Dia pertama dia lari, kan begitu. Nah, dan betul apa yang disampaikan Ibu Anti. Ini anak-anak saya walaupun begitu, memang dulu saya ketat juga. Jadi setiap jam 11 saya berikan handphone, berikan motor, ya kan, pergi sekolah. Tapi saya bilang kalau sampai papa telepon tidak angkat, berarti ditarik fasilitas handphone dan motor, kunci motor ditarik, gitu. Betul. Jadi di mana saja saya telepon posisi, begitu, kayak gitu. Oh, posisi ada di sini, oke. Jam berapa pulang? Ya sekitar 30 menit lagi atau 40 menit kayak gitu. Yang memang pulang, gitu. Jadi itu yang kita orang kontrol saja, belum tentu dia bisa baik. Apalagi tidak kontrol sama sekali. Kan saya berpikir begitu. Ya alhamdulillah dorang sudah dewasa bisa alhamdulillah seperti itu, bisa ini dorang sudah ini kayak gitu. Barang anak laki-laki pusing juga, apalagi perempuan. Dan yang saya heran, yang saya kembali cerita, kita orang di Ternate ini anak-anak perempuan yang remaja itu sangat sangat bebas kita di sini. Kalau saya dulu pengalaman waktu saya kuliah di Jogja, terus KKN-nya di salah satu kabupaten namanya Temanggung, itu antara salah satu waktu saya tahu malu di daerah Temanggung itu sangat religius sekali dia. Itu anak-anak remaja putri itu, dorang tahlil, dorang kelompok tahlilan ada, remaja putra kelompok tahlilan ada, kelompok hansip ada, kemudian kelompok orang tua-tua laki-laki ada, kelompok ibu-ibu ada, dia tahlilan sendiri. Jadi selama 1 minggu itu ketong tahlilan terus, tahlilan tingkat desa, kemudian tahlilan tingkat kecamatan, kemudian saya ikut juga di tahlilan tingkat kabupaten. Itu disiapkan oleh Pemda. Itu di Kabupaten Temanggung. Dorang itu mata pencarian cuma menanam rokok ini tembakau. Tapi kaya-kaya dorang. Dompe masjid dengan ada punya mobil. Tapi herannya anak-anak di sana, orang tua di sana kasih sekolah anak-anak pesantren saja. Dia tidak kasih sekolah umum. Saya juga kaget. Tapi kembali ke ini, saya kira ini jadi satu perhatian bagi kita. Kalau bagi saya bahwa memang ini lem Aibon sudah masuk kategori ancaman bagi remaja, remaja kita, ya. Tapi kalau narkoba dengan macam itu bukan ancaman hanya anak-anak, itu orang tua-tua juga semua, tidak mengenal pangkat, jabatan, tidak mengenal status sosial dan lain-lain. Saya takut jangan sampai ini ketong asik juga di kontrol remaja, padahal orang tua-tua mau pakai Aibon lagi. Ini atau orang yang lebih dewasa lah begitu. Iya betul. Karena yang saya lihat di sini kategori umurnya masih di bawah
25 tahun ya Bu ya? Iya. 21 turun ke bawah setelah kami data. 22 22, kemudian ada yang sampai 15 tahun. Ini yang pakai 12 gini. tahun itu. 12 tahun. Nah, 12 itu. tahun. Kemudian secara pendidikan ada yang SMA, sudah SMA, SMP gitu, dan ada yang prasekolah apa? Iya. Ya, ada yang tidak sekolah. Nah, yang putus sekolah. Nah, ini artinya kasuistis yang seperti ini yang akan kita jadikan perhatian, dan saya kira kita butuh kerjasama semua. Tadi yang Adit Alfaris Alfaris tadi sampaikan, saya kira kita semua bergerak, karena ini adalah ancaman yang bisa orang Kota Ternate dengan berita yang heboh. Bahwa Ternate sudah ini sudah 2 kali ditangkap darurat lem Aibon. Saya kira kita juga tidak terima itu, masa ada Ustadz Haikal dengan remaja masjidnya luar biasa, baru di orang dari luar sana daerah bilang kata Ternate darurat Aibon, kan bahaya sih untuk bagi remaja. Ini juga Dan hari ini saya kira satu rahmat yang besar, kita bisa informasikan kepada masyarakat bahwa kita sama-sama memerangi ini, dan kita sama-sama untuk bekerja keras untuk jangan berharap kepada pemerintah atau BNN saja, tapi saya kira remaja semua kita harus kerja keras. Saya kira itu. Mantap. Mungkin ke Muhaddad Alfaris, harapan ke depan supaya karena ini sudah di akhir penghujung acara, closing statementnya dari Muhaddad, mungkin harapan ke depannya apa supaya pemuda juga bisa ikut seperti Muhaddad. Kayaknya seperti Muhaddad begini ya, insyaallah. Ya, di kesempatan yang baik ini sebelum saya sampaikan itu, saya apresiasi untuk BNN provinsi, karena di beberapa tahun ke belakang sampai di tahun ini tuh terus gencar-gencarnya sosialisasi tentang ini penyalahgunaan. Sampai waktu saya SMA juga BNN juga sering turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi. Di SMA 2 juga saya alumni SMA 2 tahun ini juga sering sekali, apalagi sewaktu saya masih OSIS tuh BNN sering buat kayak semacam acara talk show untuk mengundang perwakilan-perwakilan sekolah supaya kita tuh lebih tahu bahaya penyalahgunaan ataupun narkotika dan lain-lain tuh kayak bagaimana. Jadi di penutup itu saya sampaikan untuk teman-teman saya atau kakak-kakak, adik-adik, supaya kita pintar-pintar memfilter bagaimana lingkungan kita. Karena ada yang saya dengar kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita juga akan harum gitu. Jadi intinya dari diri kita sendiri sih, pintar-pintar untuk memilih lingkungan, dan juga dari peran keluarga itu sangat penting, utama dan pertama. Ya, gitu. Kalau dari Ibu, closing statementnya, kesimpulannya terkait dengan tema yang kita bahas atau kita ngobrolkan pada siang hari ini. Closing statementnya, mungkin kesimpulannya. Mungkin tadi sudah bicara banyak dari himbauan ke sekolah, ke penjual toko, ya mungkin para anak-anak remaja hindarilah penyalahgunaan lem atau zat narkotika yang lain, karena ini pasti semua sudah tahu berdampak buruk pada diri sendiri bahkan sampai ke masa depannya. Ingatlah bahwa cita-cita itu penting untuk kita gapai, karena kehidupan kedepannya ini sulit gitu. Apalagi kalau otak kita sudah mengalami kerusakan. Nah, apa jadinya kita nanti sudah tidak bisa berpikir yang secara logis seperti itu. Jadi untuk itu hindarilah penyalahgunaan narkoba. Kemudian apabila sudah menyalahgunakan atau tetangga, keluarga atau teman, marilah kita peduli. Jangan jadi orang yang cuek terhadap lingkungan atau sekitarnya. Marilah kita peduli sesama. Untuk itu antarkanlah keluarga, teman atau orang-orang yang kita tahu sudah menyalahgunakan lem untuk dilakukan rehabilitasi di klinik BNNP Maluku Utara. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terakhir, Anda silakan. Saya kira saya singkat saja, lem Aibon jadi ancaman. Jadi
kita harus jadi perhatian semua. Dia sebagai ancaman merusak ya remaja. Jadi sebagai orang tua, sebagai pemerintah, sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang misalnya remaja masjid dan sebagainya, saya kira ini kita harus fokus. Kita harus fokus karena ini sudah nyata bahwa ini jadi ancaman. Oleh karena itu kita secara sinergis, secara kolaboratif kita perangi ini. Kita tangani. Maksudnya bukan perangi tapi kita tangani secara bersama sehingga kita dapat melindungi remaja kita. Karena dia punya masa depan, dialah yang nanti akan menjadi tulang punggung untuk membangun bangsa ini. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak. Oke, kepada Muhammad Al-Faris, narasumber yang pertama, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa dihadirkan kembali di Studio Pro 1 RRI Ternate pada program obrolan Jumat Mubarak dan tetap menjadi bintang bagi seluruh para pemuda di Maluku Utara, insyaallah. Dan yang kedua, Ibu Ardianti Adero Escape MSI selaku konselor adiksi ahli muda bidang rehabilitasi BNN Maluku Utara. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu tetap sabar ya menghadapi anak-anak muda yang kenal dem nih Ibu. Insyaallah dan dan bisa memberikan aura positif bagi generasi muda sehingga jangan sekali-sekali menyentuh narkoba. Insyaallah. Dan jangan bosan-bosan untuk bisa dihadirkan kembali di obrolan Jumat Mubarak. Nanti saya hubungi lagi Ibu. Dan yang terakhir Bapak Haji Abdullah Sadek SIP MSI selaku Kepala Kisbampol Kota Ternate. Beliau ini selalu memberikan motivasi dan membakar terutama kepada generasi muda untuk pokoknya provokasi pancing-pancing sedikit sudah semuanya sudah terang. Tetap seperti itu Pak Haji, mudah-mudahan tetap sehat selalu sehingga bisa membina generasi muda Maluku Utara. Terima kasih, saya Muhammad Haikal Dapitan. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di edisi-edisi yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pada Jumat edisi hari ini tentang mengatasi penyalahgunaan lem ibon pada remaja. Saya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.